Halo guys, ini video pertama aku ngomong-ngomong kayak gini. Maaf ya, aku nggak pakai lipstick jadi agak pucat. Jadi hari ini aku mau cerita pengalaman pertama aku supervisi. Supervisi itu kegiatan aku ngajar di kelas, sama sih kayak micro teaching, tapi bedanya itu supervisi ini kegiatan asistensi mengajar. Jadi karena aku ikut asistensi mengajar, nah salah satu tugasnya itu adalah supervisi. Jadi aku ngajar di kelas, aku ngajar di kelas. Oke, terus aku mau cerita pengalaman aku. Jadi aku bikin modul sekitar berapa hari ya? 2 harian guys. Iya 2 harian. Tuh aku awalnya bikin bahan ajarnya dulu. Karena bahan ajarnya belum selesai, aku lanjut lagi bikin langkah-langkah pembelajarannya atau RPP-nya. Habis itu terakhir aku bikin LKPD-nya. Nah, tibalah pas hari aku supervisi. Nah, aku supervisi hari Jumat tanggal 10 April. Aku supervisi, tapi masalahnya dari malamnya aku ngedit LKPD-nya sampai jam 12. Setelah nggak sampai jam 11. Habis itu aku tidurnya jam 12. Terus aku bangunnya jam setengah 5. Aku bangun buat mandi, buat sarapan, buat beres-beres. Terus aku ngirim di Mr. Print, printan di kampusku. Aku ngirim LKPD ku, terus di print. Aku nyampe di sana, ternyata aku ketemu sama teman sekelompokku di AM, terus kita ngambil print. Nah, sampai di sekolah, aku sama temanku itu ke sekolah. Nah, di sana aku belum siapin semuanya. Aku belum gunting-gunting medianya. Terus aku banyak banget kesalahan yang aku lakuin selama aku supervisi. Jadi aku mau mereview dulu kesalahan yang aku lakuin pas supervisi, dan aku berharap dengan bikin video ini aku bisa ingat, aku juga bisa upgrade diri aku supaya di supervisi berikutnya aku bisa lebih baik lagi. Yang pertama, aku bikin langkah-langkah pembelajarannya salah. Jujur aku bikin langkah-langkah pembelajarannya pakai AI, dan kayak ya temanku bilang sih ini kayaknya kayak dia bilang kayak gini pas aku supervisi. Abis selesai supervisi dia bilang kayaknya pembelajaran yang kamu buat ini beda deh sama langkah-langkah pembelajaran yang kamu bikin. Nah, kebetulan aku ngambilnya kan PBL, Problem Based Learning, tapi langkah-langkah pembelajaran yang aku terapkan di kelas itu rata-rata kebanyakan ceramah. Jadi sebenarnya nggak terlalu relevan dengan PBL. Terus jujur aku agak bingung pas bikin modulnya itu di langkah-langkah pembelajarannya, dan aku ngerasa udah lama banget nggak bikin modul. Di semester 5 aku bikin, cuma karena waktu libur agak panjang jadi aku udah kayak agak lupa gitu. Nah, jadi aku buka-buka contoh modul yang pernah aku bikin, dan ya aku akhirnya memilih langkah-langkah pembelajaran yang menurut aku sesuai sama feelingku ya.
Terus abis itu aku lanjut buat supervisi. Aku dibantuin sama teman-temanku buat gunting, buat pasang ini itu, tapi waktunya mepet banget dan aku ngajar. Di situ aku deg-degan banget, sumpah. Kayak aku pas lihat anak-anak itu ngeliat aku, mereka ngeliat aku kayak merhatiin aku kayak malu banget. Aku kayak oh my god, aku nggak bisa di sini, aku nggak bisa ngajar. Terus aku ngajar akhirnya pokoknya ngawang banget. Aku ngajar nggak bisa, sampai kayak aku kan supervisi itu di video. Aku kayak mau bilang ke temanku yang ngawasin aku pas video, stop please, udah tekan tombol merah, jangan video, jangan di kotak lagi, aku udah nggak kuat. Pokoknya yang paling susah itu di bagian, aku tahu mereka itu kan udah di setting sama gurunya, maksudnya udah dikasih tahu sama gurunya, please ini buat tag video, jadi jangan macam-macam. Tapi ya gimana ya, I know that, but sebenarnya aku nggak apa-apa sih, aku juga senang karena udah di setting kayak gitu. Cuma aku ngerasa kayak aku belum bisa, aku nggak pantas untuk ngajar. Setelah aku ngajar dan masalahnya gurunya juga minta langkah-langkah pembelajarannya, RPP-nya. Aku sebenarnya mau ngeprint jujur, cuma aku sengaja nggak ngeprint. Aku mikirnya ya mungkin nggak dibutuhin, tapi ya udah skip. Di situ aku menyesal sekali guys ya. Terus ya pokoknya jujur langkah pembelajarannya gak sesuai banget sama RPP yang aku bikin. Tapi untungnya karena RPP-nya itu aku yang bikin dan aku belum ngasih ke gurunya, jadi aku mikir bakalan ngubah dikit. Aku bakalan ngubah dikit supaya sesuai sama pembelajaran yang aku lakuin di kelas. Jujur ya, perasaanku itu kayak aku ketemu temenku yang rekam, aku samperin dia, aku bilang aku udah nggak kuat, aku mau nyerah, aku capek, aku gak kuat, dan aku ngerasa ini bukan passionku, dan aku ngerasa kayak aku salah jurusan deh, aku salah ngambil jurusan, kayaknya ini not my life. Dan sebenarnya dari situ aku sadar kalau ya aku benar-benar nggak punya kemampuan apa-apa. Aku juga sadar kalau aku sebenarnya harus cari skill lain mungkin yang bisa bantu aku buat nambah income. Kalau misalnya suatu saat aku ternyata gagal jadi guru, jadi aku pikir mungkin aku bisa ikut ujian CPNS dan ya lain-lain. Tapi pas udah praktek ternyata PD ku itu udah yang awalnya dari segini besar banget, akhirnya turun jadi segini gara-gara aku praktek ngajar. Gimana ya, bukannya aku pesimis sama diri sendiri, tapi hari ini benar-benar bikin aku down banget, bikin aku ngerasa kayak oh my god, aku malu banget, aku ngerasa ya pokoknya aku ngerasa udah gak punya harapan lagi buat jadi guru. Tapi aku sengaja bikin video ini untuk sharing, untuk jadi pengingat aku juga pengen berkembang sih. Menurut aku sebenarnya ini adalah tantangan. Aku tahu kok ini pertama kalinya aku ngajar di SD, soalnya biasanya kan kita praktek di kelas, tapi jujur nggak sehanu ini gitu, nggak sesusah ini. Terus aku juga hari Senin aku harus praktek guys, bikin video lagi buat micro teaching, buat UTS micro teaching, dan aku belum ngedit modulnya, jadi aku harus ngedit modulnya lagi sesuai sama format yang bukan format ya, sesuai sama materi yang bapaknya kasih. Oh my god, aku juga belum lengkapin catatan.
Catatan itu persyaratan UTS. Oke. Habis ini aku mungkin mau lengkapin catatan dulu. Terus aku mau edit-edit modul juga. Sama ini beberes dikit. Terus paling aku mau nyucinya besok sih. Besok deh. Gitu guys. Pokoknya aduh. Aku ngerasa kayak aku bener-bener udah nggak punya harapan lagi untuk jadi guru. Tapi teman-temanku bilang sabar, it's okay. Aku juga nanya ke siswa-siswaku, aku cocok nggak jadi guru? Mereka bilang cocok. Ya nggak tahu sih, kalau dari penilaianku sendiri aku nggak cocok. Aku jujur introvert, dan pas ke sekolah energiku itu habis, hilang gara-gara ketemu sama anak-anak. Jujur emang sih anak-anak itu nakal, ya namanya juga umurnya segitu, umur anak-anak SD yang segitu. Tapi gimana, aku udah dari awal mikir kayak ya anggap aja bercanda, anggap aja lucu gitu. Anak-anaknya lucu. Tapi jujur pas udah praktek nggak bisa. Anak-anaknya emang lucu sih mukanya, tapi kelakuannya nggak lucu, dan aku nggak bisa mentolerir itu sedikit pun. Terus temenku bilang, mukamu itu kelihatan banget kalau kamu itu nggak suka, jadi muka aku tuh kelihatan marah. Nah, aku pernah sosialisasi program program asistensi mengajar aku sama teman-temanku di kelas 3. Emang kebetulan tuh kelas 3 katanya sih paling nakal. Nah, pas kita masuk jujur nggak didengerin, nggak dipeduliin. Tapi ya wajar sih. Tapi nggak wajar, maksudku untuk umur segitu. Ya udahlah. Aku juga nggak tahu sih. Tapi emang guru-guru bilang anak-anak di kelas itu ya agak nakal gitu ya. Terus gurunya juga pesan kalau misalnya anak-anaknya nakal, coba alihin perhatian mereka, ambil fokus mereka dengan misalnya yel-yel atau ice breaking dan lain-lain. Tapi jujur ya, aku nggak tahu pas aku praktik itu aku udah mau nangis aja gitu, capek. Tapi ya ini day one aku bikin video kayak gini dengan pengalaman aku yang gak ada, dengan pengalaman aku yang minim. Aku bakalan berusaha buat ningkatin skill aku, skill mengajar, sampai aku yakin sampai suatu hari aku bisa jadi guru yang baik. Terus punggungku sakit banget guys, setiap hari aku bawa ransel berat banget, isinya segala macam. Kayaknya aku udah mau mengurangi ini deh, bawa barang-barang yang berat. Takutnya aku skoliosis atau pinggangku kejepit, nggak tahu deh, pokoknya segala macam penyakit itu. Udah pembahasan random hari ini. Aku bakalan belajar lebih baik lagi, ya mungkin baca-baca, terus nonton video. Aku juga mau belajar bisa ngomong yang benar, yang bagus, soalnya aku belibet kalau ngomong. Oke, thanks. Ini video pertamaku. Aku senang banget bisa sharing kayak gini. Dan kayaknya sih aku bakalan bikin banyak video supaya nanti suatu saat aku bisa nonton lagi dan aku bisa ngeliat kalau aku berkembang sejauh ini. Dadah!